Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suma dengan RP 2642241020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan singkat mengenai Laplace dan juga hal-hal lain. Ini mohon maaf, saya izin untuk off cam dikarenakan ketika penjelasan share screen Zoom saya kalau lagi on cam itu kadang suka macet. Nah, selanjutnya saya akan membahas secara mendalam mengenai Laplace transform dan juga region of convergence atau yang biasa kita sebut dengan ROC. Nah, sebelum kita masuk ke materi sendiri, aku ingin menjelaskan bahwa materi ini tuh sangat penting untuk dipahami karena dalam analisis sinyal dan sistem, Laplace sendiri memberikan cara yang lebih umum dan fleksibel dibanding Fourier transform. Dengan Laplace, kita bisa menganalisis sinyal yang tidak hanya terbatas pada sinyal periodik, tapi juga sinyal yang mengalami pertumbuhan atau perendaman eksponensial. Terus ROC sendiri berperan sebagai syarat yang lumayan penting agar transformasi Laplace itu benar-benar valid. Nah, pada penjelasan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai konsep dasar, terus sifat-sifat, dan contoh perhitungan. Lalu kita akan mulai pada penjelasannya. Nah, pada slide ini kita mempunyai contoh yaitu Xt sama dengan E pangkat 3T UT. Nah, dari sini itu dapat kita selesaikan menjadi X1S sama dengan integral tak hingga dengan batas atas tak hingga dan dengan batas bawah min tak hingga E3 E pangkat 3T UT E min ST DT sama dengan pangkat atas tak hingga batas integral batas atas tak hingga batas bawah 0 E min E pangkat min S kurangi 3 T dt sama dengan dalam kurung min 1/S dikurangi 3 E min E pangkat min dalam kurung S dikurangi 3 T kurung tutup lalu batas atas sehingga batas bawah 0 sama dengan min 1/S kurangi 3 buka kurung E pangkat min S dikurangi 3 tak hingga min E pangkat min S dikurangi 3 0 kurung tutup. Nah, X1S sama dengan 1/S dikurangi 3. Yang pertama, pada definisi ini, itu karena ada UT, maka integral hanya berlaku dari 0 sampai tak hingga. Lalu, kita menggabungkan eksponen di sini dan integral pangkat min AT dt dari 0 ke tak hingga sama dengan 1/A dengan syarat RE A lebih dari 0. Maka X1S sama dengan 1/S dikurangi 1/S min 3. Jadi hasil transformasi terjadinya kita bisa melihatnya dari ROC yaitu yang ini.
dia menyatakan bahwa RE-nya itu lebih dari 3. Baik, sebentar. Sepertinya ada kendala di share screen saya. Nah, selanjutnya di sini ada kombinasi eksponensial dengan contoh X T sama dengan 3E pangkat UT pangkat 2T UT min 2E pangkat min T UT. Nah, ini diubah menjadi XS diintegralkan. Jadi ini tuh dari yang awalnya seperti ini itu diintegralkan menjadi terpisah menjadi dua. Yang 3E pangkat 2T UT ini ditaruh di sini. Sementara yang ini dan ini ditaruh di sini. Jadi dia dipisahkan menjadi dua. Memakai integral. Lalu, hasil integral itu ada dua syarat. Yang pertama, RE lebih dari 2 dan lebih dari min 1. Sehingga digabungkan untuk menentukan syarat paling ketat yaitu RE lebih dari 2. Lalu di sini dijelaskan mengenai konsep bahwa kalau sinyal kausal ROC itu setengah bidang kanan. Sementara kalau anti kausal ROC-nya berada di setengah bidang kiri. Kalau kedua sisi, ROC dapat berupa strip. Nah, apabila sinyalnya terlalu cepat untuk tumbuh, integral divergen itu tidak ada ROC. Jadi, ROC bukan hanya hasil matematika semata, tapi juga representasi sifat sinyal tersebut. Lalu di sini terdapat contoh lagi. Sinyal XT sama dengan E pangkat BT U dan kurung min T plus E pangkat BT U dan kurung T. Nah, untuk T yang kurang dari 0 itu berarti bagian pertamanya aktif. Sementara untuk T yang mohon maaf, untuk T yang kurang dari 0, bagian utamanya itu aktif. Sementara untuk T yang lebih dari 0, bagian keduanya aktif. Jika B lebih dari 0, ROC kedua sisi bisa overlap. Dan itu disebut dengan transformasi valid. Sementara jika sebaliknya, maka transformasinya itu tidak ada. Selanjutnya, ada contoh yang kedua, di mana
XT sama dengan E pangkat min 2 T. Itu menjadi XT sama dengan E pangkat 2T U min T plus E min 2T U. Nah, di sini perlu diperhatikan ROC bergantung pada apakah kita dapat menganggap sinyalnya itu kausal, yaitu RE-nya itu lebih dari min 2 atau anti kausal dengan RE kurang dari 2. Nah, untuk langkah selanjutnya ini hanya tinggal diturunkan melalui integral saja. Nah, selanjutnya ada rules and property. Property number one, ROC itu berupa daerah yang terhubung. Lalu yang kedua, ROC tidak melewati pol. Yang ketiga, untuk kausal, ROC ada di sebelah kanan pol terkanan. Untuk yang anti kausal, ROC di kiri berada di pol terkiri. Nah, apabila sinyal ada di dua sisi, ROC berupa strip di antara poles. Jadi, kita hanya cukup melihat posisi pol untuk mengetahui posisi ROC-nya. Nah, selanjutnya, kapan sih sistem disebut dengan ROC atau kapan sistem itu disebut stabil? Nah, di sini jelaskan bahwa sistem disebut stabil kalau ROC mencakup sumbu J omega. Kenapa? Karena stabilitas Pipo, kita perlu respon frekuensi H J omega yang valid. Kalau sumbu J omega tidak ada, maka sistem tidak bisa stabil. Jadi, bounded input, bounded output atau BIPO, stability condition, ini a causal system is BIPO stable if and only if the ROC of its transfer function includes the J omega axis. Mathematical reasoning, penyebab matematikanya ada tiga, yaitu frekuensi response, bounded input dan output, serta impulse response. Nah, selanjutnya ada stability analysis using ROC. Di sini ada contohnya, yang pertama ada stable system dan unstable system. Apabila stable system, HS-nya sama dengan 1/S+2. Lalu ROC-nya dalam keadaan RE-nya lebih dari min 2. Nah, J omega axis-nya RE S sama dengan 0 itu diawali dari 0 lebih dari min 2 posisi ROC-nya. Itu dikatakan sistem stabil. Lalu yang kedua ada unstable system, di mana HS-nya 1/S-2, ROC-nya itu RE lebih dari 2. Nah, berarti J omega axis-nya itu RE-nya dalam keadaan 0, berarti ROC kan
kurang dari dua. Jadinya disebut dengan sistem tidak stabil. Lalu mengenai kausalitas. Di sini kausal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistem kausal dan non-kausal. Nah, apabila ROC dalam keadaan setengah bidang kanan, maka disebut kausal. Lalu ketika ROC bisa kiri atau strip, maka disebut dengan sistem non-kausal. Jadi intinya, kausalitas dan ROC ini saling terkait satu sama lain. Lalu selanjutnya ada ROC and partial fraction decomposition. Sini ada contohnya, yaitu SS sama dengan 1/S+1, S-2 dengan keadaan ROC yang berbeda. Nah, setelah diasumsikan, itu dapat dikalikan seperti yang ada di bawah sini. Setelah itu dapat kita substitusikan di nilai ini, maka hasil yang ditemukan adalah hmm. Lalu di sini ada ROC and partial fraction decomposition lagi dengan contoh SS sama dengan 1/S+1 S-2 dengan posisi ROC yang berbeda. Maka jika kita milih ROC-nya dengan posisi RE lebih dari 2, kurang lebih dari 2, yaitu causal study system, maka kedua suku kita interpretasikan sebagai fungsi untuk T lebih dari 0. Nah, langkah-langkahnya itu bisa melewati transform balik standar, lalu menerapkan pada masing-masing suku, ya, sehingga menjadi sinyal waktu yang ini. Lalu dilanjut dengan Laplace transform definition and property. Di sini ROC di sistem interconnection. Ada 5. Yang pertama, sistem design dengan memprediksi overall over system stability from component stability. Lalu di cascade analysis itu understanding how multiple stage affect overall performance. Lalu ketika parallel processing itu dia menganalisis sistem dengan parallel path yang banyak. Terus feedback sistemnya foundation for analyzing closed loop stability. Jadi dia menjaga stabilitas analyzing loop tertutup. Terus practical engineeringnya, the system are always combination of simpler subsystem. Nah, di sini ada Laplace Transform Definition and Properties ROC, di mana ROC and System Interconnection. Jadi, yang pertama itu ada series connection.
punya faktor-faktor. Lalu di sini kan ada dua. Yang pertama ada series connection dan parallel connection. Series connection ini di mana H total sama dengan H1 H1S H2S. Nah, ROC total itu lebih dari ROC. Nah, pada series connection sendiri itu dijelaskan bahwa intersection of ROC possibly expanded get more than expected. Lalu yang kedua, parallel connection itu dijelaskan juga waktu H total sama dengan H1S plus H2S. Nah, intersection of ROC possibly contracted get less than expected. Jadi kalau series itu lebih lebih, sementara kalau paralel itu kurang. Intinya di sini adalah selalu mengecek interseksi ROC sebagai titik awal. Kemudian periksa apakah ada pembatalan yang merubah ROC. Karena pembatalan pol zero itu dapat memperluas ROC, sedangkan pembatalan juga dapat mengubah kondisi. Nah, di sini dijelaskan mengenai series connection-nya itu inputnya xt lalu ke sistem H1S lalu menjadi sistem H2S dan output YT. Terus di sini transfer function relationship-nya seperti ini dan starting point-nya itu ada tiga. Eh, yang pertama H1S converge for S anggota dari ROC1, lalu H2S converge for termasuk anggota ROC2 dan H totalnya H1S, H2S. Jadi semuanya. Lalu di sini dijelaskan ketika pol S sama dengan min 2 dan 0S sama dengan min 2, maka itu H totalnya tidak akan muncul karena mereka saling membatalkan. Lalu ROC menjadi RES lebih dari min 1 itu ditentukan oleh pol S sama dengan min 1. Nah, kita harus memperhatikan pembatalan S plus 2-nya di pembilang dan penyebut. Karena hal tersebut membuat pol S sama dengan min 2 hilang dari H total. Lalu, di sini H totalnya itu hanya memiliki pol S sama dengan min 2. Right mouse pol pindah ke min 2 sehingga ROC itu lebih dari min 2. Dibandingkan dengan interseksi awal yang RE lebih dari min 1, ROC itu malah meluas ke kiri, seolah-olah mengalami expansion.
Pembatalan faktor ini membuat constraint pole paling kanan berpindah sehingga ROC menjadi bergeser. Nah, di sini selanjutnya dijelaskan mengenai parallel connection. Nah, untuk sistem configuration sendiri, outputnya XT itu bakal menjadi dua proses. Yang pertama, sistem H1S dan yang kedua sistem H2S. Jadi mereka tuh berjalan secara langsung. Nah, dari sistem H2S ini ke atas untuk menuju output. Nah, di sini ada transfer function relationship-nya seperti ini. Terus starting point-nya H1S itu termasuk anggota ROC1, H2S itu termasuk anggota ROC2 dan totalnya kedua-duanya. Lalu dijelaskan mengenai contoh dari parallel connection itu sendiri. Nah, di sini penjumlahan dua sistem yang sama persis tapi berlawanan arah dapat menghilangkan semua pol, sehingga ROC jadi menyeluruh di bidang S. Nah, jika jumlah H total itu 0, maka tidak ada pol, sehingga ROC mencakup seluruh S plane. Artinya, transformasi valid untuk semua S kondisi degenerate. Nah, ini pun sama. Kita kasih ini. Nah, lalu di sini dijelaskan mengenai parallel connection with ROC contraction. Ada contoh sistem satu dan sistem 2. Yang sistem satu itu H1S2 dibagi S per 1 with ROC1 itu RE-nya itu lebih dari 1. Jadi kedua sistem ini memiliki persamaan yaitu RE-nya itu lebih dari 1. Namun perbedaannya adalah kalau di sistem awal itu plus 2 dan bawahnya itu min 2. Lalu dianalisis menjadi H totalnya itu 0, 0 poles. Lalu ROC totalnya itu entire S-plane. Sehingga dapat ditemukan parallel kombinasinya itu seperti ini dan hasil verifikasinya menjadi expansion due to complete cancellation. Selanjutnya ada
another parallel connection with true contraction. Di sini ada dua contoh lagi. Yang pertama, satu S plus 3 dibagi S plus 1 dan S plus 4 dengan ROC itu lebih dari min 1. Sementara yang kedua, dua s sama dengan 1 bagi S plus 2 dengan ROC RE-nya lebih dari min 2. Kemudian dianalisis menjadi H totalnya itu S plus at S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2 dan S sama dengan min 4. Gimana ROC totalnya itu jadi lebih dari min 1. Terus dihitung H totalnya di parallel combination dan mendapatkan hasil bahwa no contraction but more pulse present. Dan lalu di sini ada mathematical derivation-nya di mana menjelaskan mengenai unit step function sendiri. Nah, sinyal xt sama dengan ut. Laplace transformasinya seperti ini. Jadi diubah dari yang ini itu dijabarkan. Terus diberi keterangan bahwa f for RA lebih dari 0. Sehingga ROC analisisnya itu for convergence-nya itu limit T sama dengan T hingga terus di apa sih? Dimutlakan sehingga nanti akan ketemu seperti di bawah ini kesimpulannya. Lalu ada contoh lagi eksponensial decay di mana sinyal xt sama dengan e pangkat at, di mana a ini lebih dari 0. Nah, lalu ditransformasikan Laplace-nya, dimasukkan nilai ini ke transformasi Laplace menjadi seperti ini. Lalu dilimitkan dan dimutlakan sehingga menjadi XS sama dengan min 1 per S plus A dalam kurung 0 min 1 sama dengan 1 per S plus A. Nah, di sini juga didapatkan RE-nya itu lebih dari min A.
Lalu ada growing eksponensial, di mana sinyal Xt sama dengan E pangkat AT UT, di mana A lebih dari 0. Sebenarnya ini soalnya sama seperti tadi. Nah, untuk prosesnya juga sama, namun pada growing eksponensial ini, itu depanannya ada minusnya. Dan untuk nilai RE sendiri itu sama-sama A, namun di sini A-nya bersifat positif, bukan negatif. Ya Allah, semoga paham ya betul. Ini itu aja ini. Lalu di sini ada explain and geometric interpretation-nya, di mana yang pertama complex explain structure itu ada koordinat sistemnya itu seperti ini, S sama dengan omega plus J omega. Nah, horizontal axis-nya itu yang pertama left half plane, di mana nilai ini tuh kurang dari 0. Disebut decaying eksponensial stabil. Lalu right half plane itu disebut dengan growing eksponensial yang tadi kita bahas. Itu termasuk kondisi tidak stabil. Lalu untuk vertical axis-nya sendiri, apabila J omega axis-nya bernilai seperti itu, maka termasuk pure oscillation atau marginal stability. Terus mengenai pole and zero-nya, pole adalah value di mana S itu tak hingga, bernilai tak hingga. Lalu untuk zero-nya itu ketika value XS-nya itu 0. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa pole of XS itu disimbolkan kali, kalau zero disimbolkan 0. Lalu ada explain and geometric interpretation-nya pole location and time domain behavior. Di sini real pulse-nya S sama dengan main A, di mana A lebih dari 0 itu disebut exponential decay E main A T. Lalu yang kedua S sama dengan plus A, di mana A ini lebih dari 0 maka disebut exponential growth. E pangkat AT tanpa adanya min. Lalu yang ketiga S sama dengan 0 itu constant step function. Terus ada kompleks conjugate poles, ada tiga juga. Yang pertama itu ada dump oscillation, ada growing oscillation, dan pure oscillation. Lalu di sini the fundamental connection-nya dijelaskan bahwa ini adalah diawali dengan transformasi Laplace. Lalu disubstitusikan. Setelah itu ketika ROC itu udah mencakup J omega axis, maka X J omega sama dengan XS dimutlak, dimutlakan dengan batas bawah S sama dengan J omega disebut Fourier transform of XT UT. Nah, kondisi ekuivalennya itu seperti apa? Ketika erosi, nah erosi itu harus
udah tercakup ke J omega axis, which mean RA sama dengan 0 must be in the ROC. Lalu di sini ada eh, latihan implementasinya. Yang pertama ada sistem analisis. Itu ada tiga, ada empat. Yang pertama ada frekuensi responnya ketika X, J, omega sama dengan XS. Lalu dimutlakan dengan batas bawah S sama dengan J omega, maka sistem berarti stabil. Lalu buat plots itu plots mutlak HJ omega dan kurang dari HJ omega versus omega itu sendiri. Lalu ada filter design, di mana pole zero placement is explained determines frequency response. Terus for a linear time invariant system, di mana HX sama dengan YS dibagi XS sama dengan output per input. Nah, physical meaning-nya di sini HS completely characterizes the system input-output relationship. Nah, lalu di sini juga dijelaskan mengenai analisis dari transformasi Laplace itu sendiri. Contohnya, circuit equation IR sama dengan VR per R sama dengan Vin per VC, min VC per R, di mana IC sama dengan C dVC per dt. Nah, ini menjadi IC sama dengan IR, itu kurang lebih C dVC per dt sama dengan Vin min VC per R, di mana kondisi VC sama dengan Vout. Nah, C dV out per dt sama dengan V in min V out per R. RC dV out per dt sama dengan V in dikurangi V out. Lalu RC dV out per dt sama dengan V in min V out. RCS V out S sama dengan V in S dikurangi V out S. Lalu RCS V out S plus V out S sama dengan V in S. HS sama dengan V in S per V out S sama dengan 1 per RCS plus 1. Nah, di sini juga ada analisis equation lagi. Yang pertama, HS sama dengan V in S per V out S sama dengan 1 RCS per 1. Jadi ini lanjutannya yang tadi. Menjadi H J omega sama dengan V in J omega per V out J omega. Di mana H J omega ini sama dengan 1 per J omega RC plus 1. Disebut magnitude respon dan phase respon. Kuncinya DJ di mana W omega di mana W di mana omega sama dengan 0, mutlak H yang nilainya 0 sama dengan 1 dan H kurang dari H sama dengan 0 derajat. Lalu untuk cutoff frekuensinya tercantum juga dan frekuensinya juga 90 derajat, 90 derajat.
cut off frekuensinya itu min 45 derajat, sementara high frekuensinya min 90 derajat. Lalu di sini HS sama dengan V in S per V out S sama dengan 1/RJ S plus 1 sama dengan 1/RJ per S plus 1 min 1/RJ. Nah, impuls responnya itu HT sama dengan 1/RJ E pangkat min 1/RJ UT. Nah, step response YS sama dengan HS, US sama dengan 1/RJ per S plus 1 per RC 1 dikali 1 per S sama dengan S plus 1 bagi RC min S bagi S plus 1 bagi RC S sama dengan 1/S dikurangi 1/S plus 1 bagi RC menjadi YT sama dengan 1 min E pangkat min T per RC. Lalu dikali UT. Nah, di sini juga ditampilkan grafik impulse versus step response itu sendiri. Lalu ada first order system HS sama dengan K per S plus A, di mana time domain respond to step input menjadi HT sama dengan K dalam kurung 1/E pangkat min T per RC dikali UT. Nah, di sini ada second order transfer function di mana HS sama dengan WN pangkat 2 per S pangkat 2 plus 2 omega NS plus omega N pangkat 2. Di sini parameternya ada 3. Yang pertama natural frequency dengan rate per second, lalu ada damping ratio, dimensionless, dan complex frequency variable, lalu Laplace variable. Lalu dijabarkan atau diluaskan di pool dengan case di mana ketika damping ratio itu lebih dari 1, maka itu termasuk overdamp. Lalu ketika damping rationya sama dengan 1, maka itu termasuk critical damp. Lalu ketika nolnya kurang dari damping ratio kurang dari 1, itu termasuk underdamped. Lalu ketika damping rationya itu 0, maka undamped oscillation. Ketika damping rationya kurang dari 0, itu termasuk tidak stabil. Nah, ini juga disediakan grafiknya untuk lebih bisa memahami dari parameter-parameter itu. Nah, di sini ada Laplace transform property. Ada 6 macam. Yang pertama linear, time shifting, frequency shifting, time differentiation, time integration, sama convolution. Dan di sini juga dicantumkan rumus-rumus dari Laplace transform itu sendiri. Selanjutnya ada the Z transform is fundamental. The Z transform is the discrete time analog of the Laplace transform and is absolutely essential because one digital system analysis. Artinya, the primary tool for analyzing digital feature control system and signal processing. Yang kedua ada handle all discrete signal, di mana dia tuh bekerja dengan stabil, tapi juga tidak stabil, dan bisa keduanya. Lalu ada algebraic manipulation. Di sini mengconvert equation yang cukup susah menjadi algebraic equation.
Lalu yang keempat ada desain metodologi, itu mengirim koneksi di antara pole atau zero location dan sistem behavior. Lalu yang terakhir ada computational implementation, di mana di sini maps directly to digital signal processor implementation. Nah, di sini ada bilateral two-side Z-transform dengan rumus seperti ini. Lalu yang kedua ada bilateral two-sided Z-transform yang seperti ini. Jadi ini diturunkan gitu. Nah, kuncinya Z kompleks variabel Z sama dengan RE pangkat J omega, di mana R itu dimutlakkan Z. Lalu Z pangkat min N kompleks eksponensial basic function sama summation limit bilateral for general analysis unilateral for causal system. Lalu ada convergence, ini depends on region ROC-nya. Lalu complex exponential decomposition, di mana Z transformnya mempresentasikan Xn sebagai total berat dari kompleks eksponensial sekuensi Zn. Lalu yang terakhir ada relationship to sampling. Ketika Xn sama dengan Xnt, di mana T itu sampling period dan Z sama dengan E pangkat St terkoneksi dengan Z transform to Laplace transform. Lalu ada kontrol integral, reduce method, dengan rumus seperti ini. Nah, integration contournya ada 4. Yang pertama, close contour in the ROC of XZ. Lalu ada counterclockwise direction, and it closes all poles for casual section, sequence. Lalu ada uses residue theorem from complex analysis. Lalu yang terakhir ada preface state space domain. Nah, karena kita sudah berada di penghujung PPT, maka sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.